Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian yang sangat kami muliakan, dan semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Baik kenikmatan yang sifatnya duniawi, terlebih kenikmatan yang sifatnya ukhrawi, yang sifatnya agama. Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang sangat mulia ini tanpa terasa memberikan kepada kita satu kenikmatan yang luar biasa, yaitu Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dengan bulan yang paling spesialnya, dengan bulan yang terbaiknya di sepanjang tahun. Maka Rasulullah SAW tatkala beliau bertemu dengan bulan Ramadan, beliau pun memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin dan sekaligus memberikan semangat untuk mengisi hari-hari tersebut dengan amal ketaatan kepada Allah. Di antara contoh yang dilakukan Rasul SAW ketika datang bulan Ramadan, maka beliau akan bersabda di hadapan para sahabatnya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan Al-Imam An-Nasa'i dan yang selainnya. Rasul mengatakan, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak, syahrun alladzi faradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu abwabul jahim wa tughallu maradatu syayatin wa fihi lailatun khairun min alfi syahr faman hurima min khairihi faqad hurim. Kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Berkah maknanya adalah kasratul khair wa dawamuhu, banyaknya kebaikan dan langgengnya kebaikan. Maka bulan Ramadan ini Rasul mensifatinya dengan apa? Bulan yang penuh dengan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala fardu alaikum siyamahu, wajibkan atas kalian untuk berpuasa di bulan tersebut. Di dalamnya dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu neraka, dan dibelenggu serta diikat gembong-gembongnya syaitan. Perhatikan Bapak sekalian, Rasul menamakan bahwa bulan ini dibukakan pintu surga dikarenakan begitu banyaknya orang-orang yang berbuat ketaatan kepada Allah, dan ditutup pintu neraka karena sedikitnya orang-orang yang berbuat dosa kepada Allah. Kemudian kata Rasul, wa fihi, dan di dalam bulan tersebut terdapat satu malam yang keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang diharamkan
Barang siapa yang dihalangi dari mendapatkan kebaikan di hari-hari tersebut, faqad hurim, sungguh telah diharamkan dari berbagai macam kebaikan yang sangat banyak. Jadi Bapak sekalian, bahwa kesempatan Ramadan ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk kita kumpulkan bekal yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mereka tidak mampu memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya, tidak dijadikan Ramadan sebagai tempat kesempatan untuk menggugurkan dosa, bukan sekedar tidak mendapatkan pahala, melainkan orang-orang yang akan mendapatkan kerugian dan kecelakaan. Nabi SAW beliau pernah suatu ketika naik mimbar, tiba-tiba beliau mengucapkan amin sampai 3 kali. Maka para sahabat mereka sangat penasaran dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, ala amin, ya Rasul, atas dasar apa engkau mengucapkan amin? Maka Rasul pun menjelaskan, ja'ani Jibril faqala raghima anfu mri'in adrakathu Ramadan thumma kharaja falam yughfar lahu. Kata Rasul, barusan Jibril datang kepadaku dan mengatakan, celakalah seorang yang dia bertemu dengan Ramadan, kemudian berlalu Ramadan, habis Ramadan, namun dosa-dosanya menumpuk, belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan amin wahai Muhammad. Rasul mengucapkan amin. Kita perhatikan Bapak sekalian, yang mendoakan adalah Jibril, makhluk termulia dari kalangan malaikat. Yang mengamini adalah Nabi Muhammad SAW, makhluk termulia dari kalangan manusia. Tentunya doanya sangat diijabah, sangat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi orang-orang yang tidak mampu memanfaatkan Ramadan, maka kerugian, kecelakaan yang akan mereka dapatkan. Bapak sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore yang dengan berkah ini. Allah kumpulkan kita dalam rangka kita sama-sama untuk saling mengingatkan, untuk saling menasehati tentang perkara agama kita yang penting ini. Jangan sampai kemudian kita selesai Ramadan sedangkan kita tidak bisa mengumpulkan pahala dan kita tidak bisa menggugurkan dosa-dosa yang kita miliki. Maka Bapak sekalian, orang-orang yang melakukan berpuasa memang dari sisi pahala bertingkat-tingkat mereka. Maka tentunya kita menginginkan agar Ramadan di tahun ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Kita berharap bahwa mungkin jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhirnya, yang maknanya mungkin tahun depan kita tidak bertemu kembali. Maka jadikanlah bahwa ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini seakan-akan ini merupakan Ramadan perpisahan, merupakan Ramadan terakhirnya. Sehingga dengan demikian kita akan berusaha semaksimal mungkin, sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan pahala dan amal soleh. Maka ma'asal muslimin, di antara yang menyebabkan seorang mendapatkan pahala besar, bahkan dilipat gandakan di dalam ibadah puasa kita, adalah kita berpuasa dengan menghadirkan hati. Jadi puasanya kita itu bukanlah sekedar makan dan menahan minum. Kalau kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, puasanya orang yang hanya menahan makan minum itu adalah tingkatan puasa yang paling rendah, yang paling ringan. Sehingga beliau pernah mengatakan dalam satu ucapannya, ahwanus siyami tarkus syarabi wa ta'am. Puasa yang paling ringan, puasa yang paling kecil adalah sekedar menahan makan dan nahan minum. Bapak sekalian, kalau cuman itu yang kita lakukan, kecil sekali. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan berapa banyak orang-orang yang mereka berpuasa namun tidak ada yang dia dapatkan melainkan haus dan lapar. Ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, dan hadis ini hasan menurut Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasul pernah bersabda, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atash. Berapa banyak
orang yang berpuasa, namun bagian pahala yang dia dapatkan dari puasanya melainkan cuman haus dan lapar. Kenapa Bapak sekalian? Karena tatkala dia berpuasa namun dia tidak menunaikan adab-adab berpuasanya, ya, perkara-perkara yang membatalkannya dia tidak tahu. Maka para ulama membagi Bapak sekalian, pembatal puasa ada dua. Yang pertama adalah pembatal puasa itu sendiri, dan yang kedua adalah pembatal pahala-pahala puasa. Ya Bapak sekalian, ada dua ya. Pembatal puasa ada dua. Yang pertama adalah pembatal puasa. Jika dia melakukan perkara-perkara pembatal ini, maka gugur puasanya, dia wajib mengganti di hari yang lain. Tapi yang kedua ini, puasanya sah, cuman yang tergugurkan adalah pahalanya. Ini pun tidak kalah pentingnya. Ya. Sekarang jelaskan dulu yang pertama Bapak sekalian. Dari pembatal-pembatal puasa, yang ini menggugurkan puasa itu sendiri, berarti tidak teranggap puasanya. Yaitu sebagaimana yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah menyebutkan di situ ada dua pembatal puasa yang paling pokoknya, yaitu Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kata Allah, sekarang silahkan kalian makan, kalian minum sampai telah jelas benang hitam dan benang putih berupa fajar. Yaitu apa sekalian? Yaitu datangnya waktu subuh. Silahkan kita makan, kita minum sampai kapan datang waktu subuh, yaitu matahari sudah mulai memancarkan fajar shadiq sudah muncul, sudah adzan subuh, itu akhir dari kita boleh makan. Ini pembatal puasa yang pertama dan kedua, makan dan minum. Ya, ini gampang Bapak sekalian. Anak TK pun tahu kalau makan dan minum itu membatalkan puasa. Tapi bahwa makan dan minum ini dianggap membatalkan puasa jika melakukannya karena sengaja. Berarti kalau lupa, dia tidak sengaja, betul-betul lupa ya, maka tidak batal puasanya. Sebagaimana diterangkan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, beliau pernah bersabda, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa asaqahu. Kata Rasulullah, barang siapa yang dia lupa sedangkan dia sedang berpuasa, dia makan, dia minum, perhatikan ya, dia lupa. Biasa pulang kerja langsung buka kulkas, minum, glek. Ada air putih, minum air putih, ada orson, habis orsonnya gitu ya, glek. Begitu selesai, Pak, karena puasa Pak. Oh iya. Nah, gitu Pak. Kalau betul-betul lupa, bagaimana? Tidak batal. Maka Rasul mengatakan, jika kamu lupa sedang berpuasa, makan dan minum, falyutimma saumahu, lanjutkan, sempurnakan puasamu. Hakikatnya itu adalah Allah yang memberikan makan dan memberikan minum kepadanya. Tapi harus jujur, jangan lupa. Pura-pura lupa gitu ya, tidak boleh. Maka puasa itu dibutuhkan yang namanya kejujuran. Makan dan minum Bapak sekalian. Nah sekarang muncul pertanyaan, Pak Ustadz, sekarang bagaimana kita lagi makan, kemudian baru teringat kita sedang berpuasa. Kita lagi makan enak-enak ya, makan mendoan sama tempe Pak, Masya Allah. Mendoannya, kupatnya baru 2 gigitan, mendoannya 1 gigitan. Ternyata putune teka, mbah agi puasa mbah. Tanggung putune, tanggung. Tahu itu puasa, langsung tinggalkan. Ya, walaupun makanan sudah di mulut, bagaimana? Dikeluarkan aja malah tanggung. Tanggungnya rong centongnya wareg. Nah, tapi bagaimana kalau ternyata makanan sudah masuk? Masya Allah, makan bubur ayam waregan, grek, mbah puasa, mbah, gitu. Bagaimana? Apa dikeluarkan? Tidak. Jika dikeluarkan malah batal. Itu namanya memuntahkan. Nanti pembatal berikutnya adalah muntah dengan sengaja.
Maka kalau sudah masuk, rezeki nombok. Nah, tapi kalau masih di mulut, segera dikeluarkan. Karena itu bukan haknya kita. Haknya kita itu yang tadi sudah terlanjur masuk ke perut, itu haknya kita. Nah, itu ya. Kemudian sekalian, para ulama ketika menyebutkan makna makan di sini adalah segala sesuatu yang memiliki makna seperti makan. Baik yang dimakan adalah yang manfaat, roti, nasi, bubur, es, buah, gitu ya. Atau yang tidak ada manfaatnya, makan kertas, makan daun kering misalkan. Ya, itu membatalkan. Atau makan perkara-perkara yang membahayakan. Seperti makan ganja, gitu ya. Makan lem misalkan, lem dipangannya mati. Gitu ya. Nah, kalau itu yang terjadi, itu pun membatalkan. Ya, semua makanan yang masuk ke perut itu adalah membatalkan, baik manfaat maupun tidak bermanfaat. Nah, dan yang semana dengan itu adalah semua perkara yang menggantikan makanan. Apa ada? Ada. Bentuknya bukan makanan, cairan, infus. Sekarang saya tanya Bapak sekalian, kalau infus itu fungsinya apa? Pengganti nutrisi makanan. Orang sakit sudah 2 minggu nggak bisa makan. Apa kata dokter? Pasang infus sebagai ganti makanan. Maka orang yang puasa kok dipasang infus, maka batal puasanya. Karena infus itu ganti makanan. Lah sekarang bagaimana? Lagi puasa sembelit, 3 hari 3 malam nggak buang air. Akhirnya datang ke dokter, dari lubang belakang dimasukin kapsul, biar cepet boh gitu ya. Bagaimana, batal apa tidak? Itu tidak membatalkan, karena itu tidak namanya makan, kecuali kalau obatnya itu masuknya lewat ke hidung. Obat masuk ke hidung itu membatalkan. Apa dalilnya? Rasulullah SAW ketika menjelaskan wudhunya orang berpuasa, apa kata Nabi? Wabaligh fil istinsyak illa anta kuna shaiman. Dan sungguh-sungguhlah ketika istinsyak, yaitu ketika wudhu, memasukkan air ke hidung, sungguh-sungguh sampai ke dalam, kecuali kata Nabi dalam keadaan berpuasa. Jangan dalam-dalam. Kenapa? Kalau terlalu dalam dan masuk ke tenggorokan dan ke perut, membatalkan puasa. Ini menunjukkan bahwa kalau ada obat kok lewatnya hidung, itu bisa membatalkan puasa. Nah sekarang bagaimana kalau obat lewatnya mata? Tetes mata, tetes telinga, bahkan ada tetes mata itu nanti sampai ke tenggorokan sini pahit. Apakah membatalkan? Ya, kalau lewat mata tidak membatalkan Bapak sekalian. Cuman kalau terasa di sini pahit, jangan didelek. Lah lumayan. Mangan obat, jangan ya. Nah, jadi kalau sudah masuk sini jangan. Ya, ini sering muncul pertanyaan, Ustaz, bagaimana ini? Saya lagi puasa tapi matanya di sini belekan. Kalau kita pakai tetes, gitu ya, itu sampai ke sini pahit. Pernah Pak? Pahit. Nah itu memang. Maka kata para ulama tidak membatalkan. Cuman kalau pahitnya sampai sini, sekali lagi jangan dielek. Itu racun, gitu ya. Kalau diminum takutnya mabok. Gitu. Nah, Masya Allah. Ini yang pertama dan kedua, minum atau makan dengan sengaja. Ini yang membatalkan puasa. Yang ketiga Bapak sekalian adalah, mohon maaf, berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri dalam artian yaitu memasukkan, ya, bertemunya 2 kemaluan, maka ini telah membatalkan puasa. Telah membatalkan puasa, bahkan ini adalah termasuk pembatal puasa yang paling besarnya. Kenapa? Bukan sekedar membatalkan puasa, namun ada konsekuensi khusus, itu wajib membayar kafarah, membayar denda. Apa dendanya? Adalah disebutkan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah dan diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abu Hurairah, beliau pernah bercerita, kata beliau, bainama nahnu julus inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rajulun. Tatkala kami sedang duduk bersama dengan Nabi, tiba-tiba muncul datang seorang lelaki
dan mengatakan, ya Rasulullah, halak wahai Rasul, saya binasa. Rasul bertanya, ma ahlakaka, apa yang menjadikan engkau celaka, apa yang menjadikan engkau itu binasa? Dia mengatakan, waqa'tu ala mraati wa ana shaimun, saya terjatuh kepada istriku sedangkan saya berpuasa di siang Ramadan. Masih terjatuh, kecemplung, ya. Sedangkan dia sedang berpuasa. Maka Rasul bertanya, hal tajidu raqabatan tuqiqaha, apakah engkau memiliki atau mendapati seorang budak kemudian engkau merdekakan? Tidak punya wahai Rasul, tidak punya. Jadi kafaroh, denda yang pertama adalah apa? Bayar, memerdekakan seorang budak. Di negeri kita tidak ada, bukan budak orang Sunda ya, punya bocah cilik budak gitu, anaknya akeh barudak, bukan ya. Budak dalam artian syar'i, yaitu apa? Yaitu budak ya, orang yang dijual belikan itu budak namanya. Maka dia mengatakan tidak mampu wahai Rasul. Rasul bertanya lagi, hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut 60 hari? Mungkin kalau kita Rasul sebulan baik kecemplung aman 2 bulan gitu ya. Sebulan saja nggak kuat, apalagi 2 bulan gitu. Artinya apa? Tidak mampu ya Rasul. Sudah. Yang kedua ini ditanya lagi kata Rasul, apakah kamu mampu, ya, fahal tajidu it'amas sittina miskin, apa kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Insyaallah Bapak sekalian. Jadi 3 orang ini mengatakan tidak mampu wahai Rasul. Insyaallah yang pertama memerdekakan budak tidak mampu. Yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut 60 hari tidak boleh terputus 1 sampai 60. Kalau ternyata ada misalkan sudah 42 hari berpuasa setiap hari, 43-nya batal. Kenapa? Ternyata istrinya lagi masak kangkung sama sambal terasi, ora kuat nahan makan. Bagaimana? Diulang dari 0, diulang dari nomor 1 Bapak sekalian. Karena Rasul mengatakan syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Masya Allah. Kalau tidak mampu ngasih makan 60 orang miskin. Lumayan ya, kalau misalkan satu orang miskin 20.000 kali 60 berapa? 1.700.000. Lumayan ya. Lumayan. Gak mampu bayar Rasul. Masya Allah orang ini ya. Akhirnya Pak Rasul masuk ke rumah. Rasul masuk ke rumah, tiba-tiba Rasul bertanya, siapa tadi yang tanya? Sama ya Rasul, ini ada kurma. Rasul datang dengan membawa sekeranjang kurma. Untuk apa? Bersedekah. Orang tanya lagi, ya Rasul, apakah saya sedekahkan kurma ini kepada orang yang paling miskin di kampung saya? Emang kenapa? Non, kata Rasul. Dia mengatakan, Rasul, di kampung saya nggak ada orang paling miskin kecuali saya. Nyong paling kiri kie. Rasul. Masya Allah ya, kebanggaan. Rasul ketawa. Apa kata Rasul? At'im ahlak, wis kalau Bali gue pangan anak bojomu. Kata Rasul. Masya Allah ya, luar biasa Rasul. Rasul tidak marah. Tapi bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita betapa besarnya ya orang-orang yang mereka berpuasa kemudian berhubungan suami istri di siang hari. Ini membatalkan puasa, bahkan mewajibkan membayar kafarah. Ustaz, bagaimana kalau malam? Kalau malam, dulu awal-awal Islam, awal-awal disyariatkannya berpuasa, pokoknya kalau malam pun tidak boleh. Pokoknya kalau habis tidur nggak boleh dekat-dekat istri. Makanya dulu para sahabat awal-awal kalau pengen dekati istri, begitu buka ada azan langsung ke kamar. Karena nggak boleh tidur Pak. Kalau tidur nggak boleh hubungan lagi. Makanya salahnya gitu. Begitu azan bukan takjil kolak sama es selimut. Nah, gitu ya. Karena gitu orang dapat orang dapat. Nah, gitu. Siapa dapat siapa dapat. Nah, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam surah Al-Baqarah.
Untuk apa? Membolehkan. Uhillat lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Kata Allah, dihalalkan bagi kalian di malam bulan puasa untuk apa? Ar-rafath, berhubungan dengan istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian untuk kalian, kalian juga pakaian untuk mereka. Boleh, monggo Mas. Ya, yang penting tidak sedang iktikaf. Ini pembatal puasa yang ketiga. Yang keempat Bapak sekalian, atau sebelumnya, termasuk dalam bab ini adalah seorang yang dia sengaja mengeluarkan air mani. Al-istimna, kalau istilah para ulama, sengaja mengeluarkan air mani dengan apapun caranya. Kalau dia sengaja mengeluarkan, maka itu membatalkan puasa. Ya, seperti apa? Ada orang yang dia pengantin anyar, ya, siang-siang Ramadan dekat-dekat istrinya, baru ngeliat keluar, nah itu ya, ngeliat terus itu berkali-kali keluar, batal puasanya, gitu ya. Nah, itu termasuk yang membatalkan. Sekarang muncul pertanyaan lagi Bapak sekalian, bagaimana kalau air mani itu keluar dalam keadaan tidak sadar, dia tidur tiba-tiba habis subuhan, loh ternyata basah, bagaimana? Tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena mimpi basah itu di luar kemampuan kita, tidak ada niatan untuk apa? Untuk mengeluarkannya. Jadi kalau keluar tanpa sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Ini pembatalan yang ketiga. Pembatalan keempat Bapak sekalian adalah at-taqayyu amdan, seorang yang muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasul bersabda, "Man dzara'ahul qai falaysa alaihi qada wa man istaqa'a falyaqdi." Barang siapa yang dia terkalahkan dengan muntahnya, maka tidak ada kewajiban dia mengqadha, artinya tidak batal puasanya. Apa maksudnya? Contoh ini ya, ini mitos di zaman kita kecil. Jadi kalau naik bis kemudian mabuk, batal puasanya. Batal apa tidak? Tidak batal. Kenapa? Naik bis itu nggak sengaja muntah, gitu ya. Jadi kalau ternyata kita tidak sengaja lihat benda kotor tiba-tiba muntah, itu tidak membatalkan. Yang membatalkan apa? Rasul mengatakan, wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa sengaja memuntahkan, hendaklah dimengqadha, alias batal puasanya. Yang kata para ulama, menyengaja muntah itu macam-macam. Bisa dengan memasukkan tangannya ke mulut biar keluar. Pak, aku batal Pak. Kenapa? Muntah. Oh iya makan karena tumbas bubur. Nah itu anak-anak, itu batal memang. Ya sengaja, atau dia sengaja lihat benda-benda kotor. Nah, lihat misalkan kotoran ayam, sengaja dilihat, dia tahu ini gampang muntahan, Arab buka nggak punya alasan, itu ya, dilihat itu, waduh bau muntah, pulang ke istrinya, Bu saya muntah batal ya, wes ngana madang. Itu kalau ada orang tua gitu kebangetan, itu orang tua dolanan ibadah, itu namanya ya. Ya atau ya berikutnya kenapa dia sengaja mencium bau-bau yang busuk-busuk biar muntah. Kalau itu niatnya semua membatalkan. Intinya ada niat untuk muntah, itu membatalkan. Gitu ya. Maka sekali lagi ini yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Ini yang keberapa? Yang keempat. Pembatal yang kelima adalah wujudan bil haid wan nifas. Ini bagi para wanita, keluarnya darah haid dan nifas, walaupun jarak keluarnya dengan buka misalkan tinggal 5 menit lagi nunggu bukaan, Masya Allah ya, kolaknya siap, orsonnya siap, mendoanya siap, siap mau buka Bapak sekalian. Ternyata bulannya nongol, datang bulan, bagaimana makan saat itu? Bu urung adzan Bu, biarin itu ya, karena dia sudah batal dengan sendirinya. Bagaimana puasa hari itu? Tidak teranggap, dia tidak teranggap. Kenapa? Dia batal di tengah jalan atau di penghujung jalan, gitu ya. Ya itu Bapak sekalian. Jadi kalau datang siang Ramadan
datang haid atau bahkan menjelang buka pun maka telah batal. Sekarang muncul pertanyaan, Ustaz bagaimana? Sekarang kebalikannya, dari pagi Ramadan si wanita ini haid atau nifas, tiba-tiba jam 3 sore atau jam 5 sore berhenti haid dan nifasnya. Apakah kemudian hari itu dianggap puasa? Tidak, karena tidak ada niat dari awal. Satu. Yang kedua, apakah kemudian wanita itu sisa harinya tidak boleh makan, tidak boleh minum? Jawabannya boleh makan, boleh minum, silahkan. Tidak ada kewajiban dia untuk menahan makan dan minum. Sudah, setelah dia selesai dari haid, udah tetap makan boleh, minum boleh. Bahkan kata para ulama, berhubungan suami istri pun boleh jika ternyata suaminya baru pulang dari safar nggak puasa, boleh gitu ya. Istri baru selesai haid, suami baru pulang dari safar. Karena orang begitu, safar tidak puasa sampai kampungnya ternyata baru jam 4 sore. Apa kemudian dia puasa di sisa hari? Tidak. Monggo makan boleh, hubungan suami istri boleh. Ini ya. Ya, ini pembatal yang kelima, yaitu keluarnya darah haid. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi SAW ketika beliau menyebutkan tentang bahwa wanita itu adalah makhluk yang kurang agamanya. Wanita, kata Rasul, makhluk yang kurang agamanya. Maka Rasul ditanya, Rasul, apa yang dimaksudkan dengan kurang agamanya? Maka Rasul mengatakan, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita ketika datang haid mereka tidak sholat dan tidak puasa? Iya, kata para sahabat, dzalika min nuqsani diniha. Itulah dari kekurangan agama mereka. Sudah ya, ini masya Allah sekalian, ini tidak diperbolehkan berpuasa, bahkan batal puasanya bagi wanita-wanita yang mereka sedang haid. Kemudian yang keenam adalah niyatul fitr. Dia niat sengaja membatalkan. Nih, maka puasa itu dibutuhkan yang namanya azmun qawiyun, keinginan yang kuat. Ya, nggak main-main. Jam 12, aduh kencot ya, buka apa ya, jangan. Kita harus punya keinginan yang kuat akan menyelesaikan puasa sampai maghrib. Maka siapa yang meniatkan berbuka sudah batal, karena Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niatnya. Ya, maka andaikan Bapak sekalian kita sudah masuk waktu maghrib, ternyata di situ tidak ada sesuatu pun yang kita pakai berbuka membatalkan puasa. Contoh, kita lagi naik motor ini ya, sekitar 10 menit lagi sampai rumah. Di situ kanan kiri nggak ada warung, nggak ada air, nggak ada apa. Sudah azan, bagaimana ini? Kan kita disunahkan mempercepat buka gitu. Pakai apa kita buka? Nunggu laler lewat. Mana laler gitu ya. Gitu. Kalau nggak ada laler, maka cukup meniatkan dia berbuka, batal sudah. Cukup, Pak. Kalau zaman saya dulu katanya gini, Pak, kalau nggak ada apa-apa ini saja dilamut Pak ya, bahasa balamut itu batal. Tidak. Jadi cukup kita meniatkan membatalkan puasa, dianggap batal puasanya. Gitu ya. Iya, jadi itu cukup dengan meniatkan. Karena sekali lagi, innamal a'malu binniyat, bahwa segala amal itu adalah tergantung dengan niatnya. Kenapa sekalian? Ini beberapa hal membatal puasa yang bisa dikatakan ijma para ulama. Nah, sekarang muncul sering terjadi di masyarakat sesuatu dianggap membatalkan padahal itu tidak membatalkan. Contoh satu, ini mitos di masyarakat. Kalau lagi puasa mandi nyemplung di kali kentut, batal apa tidak, Pak? Dulu kan, awas kamu batal gitu ya. Kenapa? Itu ada sembuluk-sembuluk di belakang. Mandi bareng tiba-tiba ada apa? Bul gitu ya. Itu batal kata mereka. Batal apa tidak? Kenapa kok batal? Karena itu memasukkan air ke dubur. Itu tidak membatalkan. Apa alasannya? Satu, itu bukan termasuk makan, bukan termasuk minum. Apa ada orang makan lewat dubur? Gak ada. Satu. Yang kedua, tidak ada niat. Apa ada? Biar lumayan ada air masuk sedikit ke perut. Nggak ada itu.
Ada dua alasan, itu tidak membatalkan puasa. Satu, itu bukan termasuk makan, bukan termasuk minum. Yang kedua, tidak ada unsur kesengajaan. Padahal pembatal puasa itu harus ada unsur kesengajaan. Dia tahu dan tidak disengaja, harus sengaja. Itu puasa. Ya, itu harus seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini mitos lagi di masyarakat. Kalau nangis batal puasa. Ya kan? Makanya orang tua pinter tuh. Cara diemin anak yang nangis, awas jangan nangis, batal puasanya. Betul apa tidak? Keliru Bapak sekalian. Sekedar menangis, apalagi nangisnya kering, Pak. Lagi nggak pengen nangis tapi nangis. Itu pengalaman zaman kecil ya. Nggak pengen nangis tapi ngadi-adi, aleman. Akhirnya nangis, nggak keluar air matanya, di belakang lemari. Apakah membatalkan? Tidak itu. Apa alasannya? Tidak ada satupun dalil. Rasul mengatakan barang siapa nangis maka batal puasanya, tidak ada. Kecuali sengaja lagi puasa air matanya sampai sini, yang asin-asin dikit itu ya. Kalau sengaja bisa batal Bapak sekalian. Tapi kalau sekedar menangis itu tidak membatalkan puasa. Apalagi coba saya ingat yang mitos di masyarakat teranggap membatalkan, itu tidak membatalkan. Tadi ya, kentut di dalam air, kemudian nangis. Terus sering yang muncul di masyarakat, apalagi Pak? Ya kalau mimpi basah tidak membatalkan tadi. Itu tidak membatalkan puasa. Berikutnya apa? Keluar darah. Masalahnya keluar darah. Iya. Ada dalam hadis Bapak sekalian yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian dan juga Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini diperselisihkan para ulama. Syekh Albani termasuk yang mensahihkan, tapi Syekh Mukbil termasuk mendhaifkan, yaitu hadis yang mengatakan aftaral hajimu wal mahjum, batal puasanya orang yang membekam dan orang yang dibekam. Kenapa orang yang dibekam kok dia batal puasanya? Karena mengeluarkan darah, dan ini menyebabkan orang itu lemes. Kenapa kok orang yang membekam dia batal? Ternyata zaman dahulu bekamnya tidak kayak zaman sekarang. Sekarang tinggal pencet. Zaman dulu kalau bekam itu pakai ini koren, apa namanya, tanduk disedot atau langsung disedot sama bibir Pak, gitu. Ya sangat mungkin darahnya masuk ke dalam tenggorokan dan masuk. Nah maka betul kalau seperti itu membatalkan. Tapi kalau kemudian zaman sekarang kata para ulama ini, karena hadis ini ya, bagi yang mengatakan sahih itu membatalkan. Tapi seperti Syekh Mukbil dan ulama-ulama yang lainnya mengatakan hadis itu dhaif, maka berbekam tidak membatalkan puasa. Dan ini pendapat yang kuat, dikuatkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti' ala Zadul Mustaqni. Berbekam tidak membatalkan puasa. Tapi Bapak sekalian, andaikan kita ragu, batal atau tidak ada yang berbekam, gampang sekali. Ambil tips selamat. Tidak usah berbekam di siang hari bulan Ramadan. Bekam malam hari. Beres kan? Sudah. Itu saja. Itu enggak ada masalah itu. Nah, ini keluar darah. Kecuali keluar darah sampai dia pingsan. Nah, ya betul Bapak sekalian. Semaput. Ya saking banyaknya dia hilang ingatan. Bagaimana? Dia batal puasanya. Apa yang dia wajib lakukan? Dia mengqadha di hari lain. Nah, maka sekarang muncul lagi sering ya sikat gigi siang-siang. Boleh apa tidak? Sikat gigi Bapak sekalian itu boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Pendapat yang kuat tidak mengapa. Tapi disarankan jangan pakai pasta gigi. Karena pasta gigi itu sangat cepat masuk tenggorokan. Ya, itu bisa membatalkan kalau masuk. Kalau itu kita sudah tahu sangat cepat masuk ke tenggorokan, jangan sikat gigi menggunakan tadi odol. Tapi pakai sikat saja, membersihkan, gak ada masalah. Loh, iya, kenapa Bapak sekalian? Karena ketika kita berwudu, walaupun dalam kondisi berpuasa, boleh kita berkumur-kumur dan boleh kita masukkan air ke hidung. Wa baligh fil istinsyak, kata Rasul. Sungguh-sungguhlah ketika istinsyak, kecuali dalam keadaan dia berpuasa. Sekedarnya saja. Kalau dalam kondisi berpuasa. Jadi melakukan sikat gigi selama tidak pakai pasta gigi tidak ada masalah. Ya, apalagi siang-siang yang nggak karuan baunya. Ustaz, kan kalau bau mulut kan afdol. Gitu.
Bukan gitu Bapak sekalian. Kan Rasul mengatakan la hulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Sungguh aroma ya tidak sedapnya orang sedang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum, lebih indah daripada aroma misik. Itu maknanya bukan kita lomba-lomba bau-bauan, tidak. Malah masuk masjid nih, nih saya paling bau paling besar pahalanya. Bukan. Ya bukan itu maksudnya. Secara otomatis orang berpuasa itu ada aroma kurang sedap gitu ya. Jangan malah waladolin amin paling dawat-dawat paling bau sendiri. Nah, ya nggak boleh seperti itu. Bisa berbuat dolim sama tetangga ya. Iya kalau seperti itu. Wallah alam bisawab. Sampai di Bapak sekalian. Sebelum kita lanjutkan pembatal yang kedua yaitu pembatal pahala puasa. Sebelum kita lanjutkan ada yang disampaikan ditanyakan tentang pembatal puasa. Pak? Vaksin, Masya Allah. Vaksin COVID, vaksin anti vaksin anti miskin kalau ada itu ya. Andai kan ada. Ya, vaksin itu fungsinya Bapak sekalian apa pengganti makan? Bukan. Maka vaksin tidak membatalkan. Ya, itu bukan ganti makan dan tidak mengenyangkan. Ya, iya, itu seperti tadi pakai obat lewat mata, lewat dubur, lewat telinga tidak membatalkan. Ya, jika vaksinnya adalah apa? Vaksin bukan pengganti makanan, tapi ada model suntikan yang itu ganti makanan. Iya Pak Mas? Ada kan? Kalau itu tujuan nyuntik ganti nutrisi makanan membatalkan. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Enggak Mas. Oksigen, semprot, sesek. Masya Allah ya. Iya. Itu kan udara ya. Udara itu. Itu wallahu a'lam bishawab membatalkan puasa. Karena itu tidak sampai masuk ke ini dan itu tidak termasuk makanan. Itu hanya fungsinya ada dua itu. Ya, itu merenggangkan sesuatu yang saya nggak tahu namanya ilmiahnya, merenggangkan sehingga memudahkan bernafas dan itu insya Allah tidak sampai ke lambung, ke perut. Itu tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Ini banyak sekali kontemporer yang perlu kita bahas tentang masalah pembatal puasa. Wallahu alam tidak membatalkan puasa. Ya. Moga Mas. Masya Allah nyicipi masakan. Iya Mas sekalian. Mencicipi makanan ya, kalau ada hajah diperbolehkan, ada kebutuhan. Contoh, dia seorang ibu rumah tangga lagi mempersiapkan buka untuk suami dan anak-anaknya. Nyicip secukupnya, habis dicicip keluarin lagi. Tuh. Bikin orson satu gelas cicip Pak ya, cicip gelek-gelek. Oh, batal itu. Cicip cukup, ambil satu tetes, taruh di tangan sini, udah keluarin lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau nyicip tanpa ada hajat? Bu, tak coba cicip dulu sini. Apa itu? Bagi masak gudeg, cicip dulu secentong, batal itu. Nggak boleh ya. Nyicip itu kalau ada hajat. Kalau tidak ada hajat maka tidak diperbolehkan. Itu ya. Masya Allah, tidak boleh seperti itu. Yang lain ini apalagi mencicip makanan. Bagaimana lagi puasa? Mohon maaf, dekat istri, nyium istri. Bagaimana? Maka para ulama merinci. Syekh Utsaimin merinci beliau. Jika dia mendekati istri dengan syahwat, bahkan bisa dikhawatirkan keluar air mani, maka batal. Ya, batal. Tapi kalau kemudian seorang yang mencium istrinya dalam keadaan dia aman, aman-aman saja, sinyalnya kecil, aman, cium gak ada masalah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW belum pernah ketika berpuasa beliau mencium istrinya, gak ada masalah, lanjutkan puasanya, tidak membatalkan. Ya, tapi kalau pengantin anyar sangat cinta kepada istrinya, sudah sebulan gak ketemu, jangan deket-deket. Ya, jangan dekat-dekat, diisolasi mandiri. Berapa hari? Cukup berapa jam, dari dia pulang sampai maghrib, itu saja. Ya, hati-hati. Kalau ternyata tercebur, itu nanti puasa 2 bulan lebih berat lagi.
Nggak mampu bikin nasi tumpeng 60 porsi. Nah, iya berapa duit? Ya, luar biasa, hati-hati ya. Iya ini. Sudah untuk membatalkan ya. Masih ada waktu seperempat jam lagi nih. Kita manfaatkan untuk menjelaskan tentang pembatal puasa, bukan puasanya, namun pahala puasanya. Nah, apa Bapak sekalian? Muka Pak. Apa? Kencing. Kencing di mana? Kencing dalam air. Oh, iya. Iya, nyemplung ke air kencing. Itu dolim, Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim. Kata beliau, la yabulanna ahadukum fil ma'ir raqidi. Janganlah kalian kencing di air yang tergenang. Ya, nggak boleh itu. Ini di bak rumah. Masya Allah, 2 meter nyemplung kencing di situ. Dolim Bapak sekalian, Rasul melarangnya. Lah sekarang urusan puasa batal apa tidak? Tidak batal. Cuman bisa mengurangi pahala. Kenapa? Dia melakukan kemaksiatan. Nanti kita sebutkan. Gitu ya. Kencing tidak membatalkan. Cuman apa? Itu perbuatan dolim. Ya, perbuatan dolim. Bahkan itu bisa mendatangkan apa? Laknat dari orang lain. Maka Rasul mengatakan, ittaqu allainaini. Kata Rasul, hati-hatilah kalian dari 2 macam amalan, perbuatan yang bisa mendatangkan laknat. Apa yang pertama? Yaitu ayyabula fi mukhtasilihi au fi dhillihi, yaitu seorang yang kencing di tempat air yang biasa orang datang ke situ. Dan yang kedua adalah orang yang buang air di tempat orang berteduh. Contoh Pak, biasakan di pinggir sawah ada apa, kersem Pak ya, kersem. Begitu orang panen mentat mentot itu ya, sampai di situ blek, langsung turu blek. Coba andikan jenengan baru buang air masih anget, blek, dina anget temen. Kira-kira doanya Pak, semoga banyak rezekinya gitu Pak, semoga panjang umurnya, boro-boro kurang titik-titik gitu ya Pak. Iya itu Masya Allah Mas Elan, itu mendatangkan laknat. Makanya jangan sampai seperti zaman kita dulu kecil ya, kalau ada aspal kayak gini lomba panjang-panjangan itu. Yang pernah ngelakuin berarti ketawa itu ya, jangan itu, dolim itu ya, najis dibuang di jalan itu ya, itu bisa mendatangkan laknatnya manusia. Jadi gitu Pak, kencing di air yang tergenang tidak membatalkan puasa, tapi ini adalah perkara yang diharamkan, termasuk perbuatan yang bisa mendatangkan laknat dan bisa mengurangi pahala puasa. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain. Nah, monggo Mas. Misal kita sahur di Jakarta, waktu Indonesia Barat, jam 7 kita terbang ke Jayapura, 2 jam perjalanan misal. Berarti kan waktu Indonesia Barat jam 9, sedangkan di Jayapura sudah jam 11. Ketika kita buka puasa, mengikuti waktu Jayapura atau waktu kita sahur. Masya Allah, bagus. Jadi puasa itu diakhiri dengan apa? Ghurubus syams, tenggelamnya matahari. Matahari mana? Matahari pas kita berada di tempat itu. Ya, kita hari itu sahurnya di Jawa, kita bukanya di Jayapura, nggak ada masalah. Kita di sana maghribnya berarti apa? Berkurang 2 jam, nggak ada masalah. Buka ikut waktu setempat. Ya, setempat. Nanti telepon bojo nih, Bu, is buka. Ya orang temui jam 4, is buka wis jam 6. Nah, gitu ya, karena masalah seperti itu boleh Mas. Jadi kita berbuka di tempat di mana kita berbuka di situ. Sudah, kita lanjutkan pembatal puasa yang kedua, yaitu pembatal dari sisi pahalanya. Puasanya sah, namun apa? Namun pahala tidak kita dapatkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, beliau pernah mengatakan, rubba sa'imin halduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa namun bagian dari dia berpuasa melainkan haus dan lapar. Kenapa Bapak sekalian? Dikarenakan mereka berpuasa dan mereka tidak menunaikan adab-adabnya. Apa adabnya? Satu, di antara perkara yang bisa menggugurkan pahala puasa, pahalanya sah ya, namun pahalanya terhapuskan walaupun ada. Al-Imam Ibnu Hazm di dalam kitab
kitabnya Al-Muhalla beliau mengatakan bahwa seorang yang berpuasa kok berbuat maksiat batal puasanya. Tapi apa? Pendapat ini pendapat yang sangat lemah. Pendapat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang betulnya bahwa orang yang berpuasa dan dia maksiat, puasanya sah, cuman berkurang pahalanya, bahkan bisa nol sama sekali pahalanya. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasul bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amala bi falaysa lillahi hajatun min ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang dia berpuasa tetapi tidak meninggalkan kalimat zur. Apa zur? Kalimat zur kata Imam Suyuti adalah al-kadzib wal buhtan, yaitu kalimat kedustaan dan kalimat yang mengandung fitnah. Perhatikan, kata Rasul, barang siapa yang dia berpuasa tetapi tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Allah tidak butuh. Artinya apa? Allah tidak akan berikan pahala atas puasa orang tersebut. Makanya hati-hati Bapak sekalian, terutama Bapak Ibu yang sibuknya di pasar. Ya, Bu, beli berambang berapa sekilo? 20, 15 ya. Mau belinya saja belum dapat, padahal belinya 17. Apa dusta? Dusta Bapak sekalian. Hati-hati nih. Ini termasuk perbuatan yang bisa menggugurkan pahala puasa kita. Ya, maka Jabir bin Abdillah, sahabat yang mulia, beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka minal kadhibi wal maharim." Kata Jabir, jika engkau berpuasa, maka puasakanlah pendengaranmu, puasakanlah penglihatanmu, puasakanlah lisanmu dari berdusta dan melakukan atau mengucapkan perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Jadi Bapak sekalian, berpuasa itu seluruh anggota tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita puasakan. Lisan kita jaga, ya, apalagi zaman sekarang Bapak sekalian, ya, seorang yang mengadu domba, ghibah, menyebutkan kejelekan orang lain, ya, itu sudah menjadi hal yang biasa. Apalagi orang yang berkecimpung di media sosial, sudah itu hari-harinya jelek-jelekin orang, ngomongin kekurangan orang, itu bisa menyebabkan habis pahala puasa kita. Ya, maka Bapak sekalian, ini diperhatikan. Berpuasa itu bukan sekedar kita berpuasa mulut dan perut saja, tapi seluruh anggota badan kita puasakan. Jangan sampai kemudian mata ini jelalatan kemana-mana, melihat perkara-perkara yang Allah haramkan. Ini bisa menggugurkan pahala yang kita dapatkan dalam puasa. Maka Bapak sekalian, selama kita berpuasa itu sebenarnya kita itu sedang berada di atas pahala. Dari kita sahur sampai kita berbuka itu terus kita berada mengumpulkan pahala. Kapan kita berbuat dosa, berkurang pahalanya, sampai akhirnya alhamdulillah kita habis pahala puasa disebabkan karena kita melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan. Maka di antara ada berpuasa sekalian, ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Rasul mengatakan, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu minal lahwi warafathi." Kata Rasul, bukanlah berpuasa itu menahan dari makan dan minum saja. Tidak, kata Rasul, melainkan berpuasa adalah berpuasa minal lahu. Lahwi itu adalah perkara yang sia-sia. Warrafath, dan mengucapkan kalimat kotor, jorok. Itu berpuasa Bapak sekalian. Lisan kita berpuasa. Ya, apa yang sia-sia itu? Melakukan kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Ya, sebagian kita kadang-kadang pokoknya yang puasa yang penting ya nggak makan, dengar adzan langsung makan. Kemana seharian? Mancing. Mancing itu bukan perkara yang terlarang Bapak sekalian. Namun ketika mancing menghabiskan waktu kita membaca Al-Quran, menghabiskan waktu untuk berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang tercela. Apalagi di siang Ramadan kita habiskan waktunya untuk main game, ya, nonton film dan lain sebagainya, maka itu
kurang bermanfaat, dan itu bisa membahayakan terhadap puasa yang kita lakukan. Maka Rasul mengatakan, perhatikan, fa in sabahu ahadun au jahul alaik falyaqul inni shaimun. Kalau ada orang mencelamu atau orang menjahilimu, berbuat jahil sama kita, ucapkanlah ini shaimun, saya sedang berpuasa. Maghrib belum? Masya Allah. Tapi jangan gini Pak, saya lagi puasa, bar maghrib gelut. Jangan itu ya. Itu juga kebalik. Kita itu dilatih bersabar berpuasa Bapak sekalian. Jangan malah sekarang saya nggak melayani, habis maghrib, teng maghrib siap nang lapangan. Jangan gitu ya. Kita itu dilatih oleh Allah dan Rasulnya berpuasa agar kita bisa menahan amarahnya. Bapak sekalian, tinggal sekitar 3 atau 5 menit ke depan maghrib, bisa untuk persiapan berbuka. Saya ucapkan jazakumullah khairan atas segala perhatian, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah memberikan nasihatnya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Untuk selanjutnya